perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari CBR kami mengenai teori graf, khususnya graf coloring. Sebelumnya, perkenalkan kami yang beranggotakan Neja Anggreni Yolandari dengan NIM 4232550003, Gloria Citra Hasyana Raja Guguk dengan NIM 4233550028, Rahmatua Situmorang dengan NIM 4233250040. Nah, pertama kita membahas tentang latar belakang. Graf adalah struktur matematika yang terdiri dari simpul dan sisi yang menghubungkan mereka, digunakan untuk mempresentasikan berbagai sistem nyata seperti jaringan sosial, komputer, dan peta jalan. Pewarnaan graf merupakan topik penting dalam teori graf, dengan aplikasi dalam penjadwalan alokasi frekuensi komunikasi nirkabel dan pemecahan konflik. Konsep ini melibatkan pemberian warna pada simpul atau sisi graf, sehingga tidak ada dua elemen bersebelahan yang memiliki warna sama. Studi mengenai pewarnaan graf telah berkembang pesat dengan berbagai metode dan algoritma yang efisien. Dalam Critical Book Report ini, 5 buku akan dianalisis untuk memahami konsep, metode, dan penerapan graf coloring dalam teori graf. Rumusan masalahnya ialah, yang pertama, apa konsep dasar graf coloring menurut kelima buku yang dianalisis? Kedua, bagaimana perbedaan pendekatan dan algoritma pewarnaan graf yang diuraikan dalam buku-buku tersebut? Yang ketiga, apa aplikasi nyata dari graf coloring berdasarkan kajian teori dalam buku-buku tersebut? Nah, untuk buku yang pertama di sini dengan buku berjudul Teori Graf dan Penerapannya. Nah, buku ini ditulis oleh Sri Rahayu Ningsih, di mana buku ini memperkenalkan konsep dasar graf yang terdiri dari himpunan simpul atau vertex dan juga sisi atau edge. Dinyatakan sebagai FG yaitu vertex dari graf G untuk simpul dan edge dari graf G untuk sisi. Pewarnaan graf dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu ada pewarnaan simpul, sisi, dan peta. Nah, tujuan dari pewarnaan ini adalah untuk memastikan bahwa dua elemen graf yang bertetangga tidak memiliki warna yang sama. Jadi, konsep bilangan kromatik digunakan untuk menentukan jumlah warna minimum yang diperlukan dalam pewarnaan graf, yang seringkali penting untuk aplikasi seperti penjadwalan dan pencegahan konflik. Buku ini juga membahas teorema Brooks yang menjelaskan bahwa pada graf sederhana, bilangan kromatik tidak melebihi derajat maksimum graf jika ditambah 1. Nah, selanjutnya buku kedua dengan judul Teori Graf yang ditulis oleh Dedi Juliandari Panjaitan dan Rima Aprilia, di mana buku ini menjelaskan graf sebagai pasangan terurut G, FE, yaitu graf G memiliki vertex dan juga edge, di mana simpul dan sisi masing-masing dinotasikan dengan himpunan F dan juga E. Pewarnaan simpul diterapkan untuk memastikan tidak ada konflik pada elemen-elemen yang saling bertetangga. Jadi menggunakan algoritma Wells-Powell. Nah, algoritma ini berfokus pada penjadwalan dengan memberi warna yang berbeda-beda pada setiap simpul yang bertetangga. Jadi, buku ini juga memperkenalkan bilangan kromatik sebagai jumlah warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai graf. Jadi, untuk graf lengkap, KNK ataupun NKN, bilangan kromatiknya adalah N, di mana setiap simpul dalam graf memerlukan warna yang berbeda. Untuk buku yang ketiga dengan judul buku Teori Graf dan Aplikasinya yang ditulis oleh Buhairah, Zulfikar Busrah, dan Herlan Sanjaya, buku ini memberikan contoh nyata penggunaan graf dalam kehidupan sehari-hari, lebih kepada aplikasi penggunaan graf
di kehidupan kita, yaitu seperti pewarnaan dalam jaringan transportasi dan manajemen pengiriman zat kimia yang tidak boleh disimpan bersama. Nah, pada buku ini juga menggunakan algoritma Wells-Powell yang digunakan untuk pewarnaan simpul, dimulai dari simpul dengan derajat tertinggi hingga simpul dengan derajat terendah. Jadi, pewarnaan graf juga mencakup penerapan bilangan kromatik dalam pewarnaan peta, di mana setiap wilayah yang bertetangga diberi warna berbeda untuk menghindari kebingungan. Selanjutnya pada buku yang keempat dengan judul buku Teori Graf dengan penulis Alfi Maulani. Buku ini membahas graf tak berarah yang dapat terdiri dari graf sederhana atau tak sederhana, dan pentingnya konsep ketetanggaan dalam pewarnaan graf. Setiap simpul yang saling bertetangga harus diberi warna berbeda, dan prioritas diberikan pada simpul dengan derajat terbesar menggunakan algoritma Wells-Powell. Buku ini juga membahas pewarnaan sisi, yaitu pewarnaan yang memastikan dua sisi yang berdekatan memiliki warna berbeda untuk menghindari konflik dalam representasi graf. Selanjutnya buku yang kelima dengan judul buku Matematika Diskrit. Penulisnya Samuel Wibisono. Buku ini memperkenalkan 3 metode pewarnaan peta. Pewarnaan simpul, rusuk, dan wilayah yang bertujuan untuk minimalkan konflik antara wilayah bertetangga dengan menggunakan warna yang seminimum mungkin. Prinsip bilangan kromatik digunakan untuk menentukan warna minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan pewarnaan peta dengan fokus pada efisiensi. Buku ini juga menjelaskan aturan dasar pewarnaan, di mana dua titik yang terhubung atau dua rusuk yang bertemu pada titik yang sama tidak boleh memiliki warna yang sama. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dari kelima buku, dapat disimpulkan bahwa pewarnaan graf bertujuan untuk mewarnai simpul atau rusuk dengan warna yang berbeda, agar elemen bertetangga tidak memiliki warna yang sama. Pewarnaan graf ini dibagi menjadi pewarnaan titik dan pewarnaan rusuk dengan berbagai algoritma yang digunakan, termasuk backtracking, greedy, dan Wells-Powell untuk menentukan warna secara efisien. Aplikasi pewarnaan graf dapat ditemukan dalam penjadwalan ujian, alokasi frekuensi dalam komunikasi, hingga pemetaan wilayah geografis, yang kesemuanya memanfaatkan pewarnaan untuk menyelesaikan masalah pengaturan elemen bertetangga secara optimal. Saran yang dapat diberikan adalah agar buku-buku tentang pewarnaan graf menambahkan penjelasan praktis tentang implementasi algoritma dalam skala besar atau aplikasi nyata. Penjelasan lebih mendalam tentang penerapan algoritma dalam berbagai kasus dunia nyata, dan pembahasan mengenai kelemahan serta batasan tiap algoritma juga disarankan, sehingga pembaca dapat memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing metode dalam konteks praktis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.